Sejarah panjang dunia shinobi memang menghasilkan para ninja dengan keunikannya masing-masing. Yang kita akan bahas dalam video kali ini adalah mereka yang memiliki teknik keabadian. Dalam artian, jatah umur mereka ini sangat lama dan terbilang tidak masuk akal. Sampai era Boruto sendiri, ternyata para kelompok abadi ini kian bertambah, bahkan tidak hanya dari seorang ninja-ninja tangguh. Dunia shinobi memang selalu menyimpan rahasianya sendiri. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa orang yang memiliki kemampuan tidak normal tersebut. Selama dunia shinobi ini belum terbentuk, memang ninja-ninja tangguh berasal dari klan seperti Hagoromo, Kaguya, Senju Hutan, atau bahkan Uchiha. Mereka adalah para keturunan langsung Rikudo Sennin dan penerusnya. Masalahnya, ketika konflik panjang dan sistem reinkarnasi di Madara serta Hashirama, sampai akhirnya mereka membentuk desa dan terciptalah sistem shinobi, ternyata mulai bermunculan ninja-ninja dengan keunikannya masing-masing. Bahkan, ketika Hashirama sudah tidak ada dalam konflik shinobi ketiga atau 4, ada ninja seangkatannya yang masih tetap sehat dan fisiknya stabil. Yah, pertama dia adalah Kakuzu. Ini orang dikatakan telah ada di era kepemimpinan Tuan Hashirama Senju. Bahkan kalau boleh dibilang sih, Kakuzu sepertinya memiliki umur yang berbeda jauh dengan Hashirama. Dan kita yakin, shinobi-shinobi saat era Hashirama lebih bekerja keras dan terlatih sejak dini karena konflik baru panas-panasnya saat itu. Nah, si Kakuzu ini dikatakan memiliki teknik keabadian. Bahkan, menjadi anggota Akatsuki salah satu yang umurnya tua. Dia dikatakan oleh Pain jika teknik abadinya karena kemampuan dalam tubuhnya tersebut. Konon dikatakan di masa muda, Kakuzu ini sudah pernah mencoba melenyapkan Hashirama Senju. Namun sayang, usahanya gagal dan Hashirama tak terkalahkan. Namun dirinya masih beraksi di era shinobi Naruto. Bisa dikatakan orang ini memiliki setidaknya 3 nyawa cadangan dalam jantung tersebut. Dan itulah alasan kenapa Pain merekomendasikan Kakuzu mencari orang dengan kemampuan serupa dengannya. Kedua adalah Hidan. Orang kedua di sini adalah Hidan. Manusia satu ini dikenal sebagai si pemulut besar karena perkataannya yang penuh akan tipu daya. Hidan sendiri direkrut oleh Akatsuki, salah satunya melalui Kakuzu. Hidan tertarik dengan Kakuzu karena memiliki rekor hidup yang panjang dari era Hashirama. Namun meski mereka adalah pasangan dalam Akatsuki, keduanya sering cekcok dan beda pandangan soal pertempuran dalam dunia shinobi. Hidan memiliki keabadian karena ritualnya yang aneh, menyembah Dewa Jashin, mengandalkan darah dari lawannya tersebut. Di masa lalu, sampai Hidan berhasil dikalahkan oleh Shikamaru, identitas orang tersebut tidak diketahui. Namun di era Boruto, kemarin sempat ditampilkan lagi sosok orang yang memuja Jashin, juga seperti yang dilakukan Hidan. Bahkan ia menyebut jika Hidan adalah suksesornya dalam mengembangkan Jashin. Namun hal itu setelah diteliti oleh Kakashi, ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan Hidan. Orang baru di era Boruto hanya terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh Hidan. Dan ya, sebenarnya jika tubuhnya disatukan kembali, Hidan ini bisa bangkit lagi loh. Karena berbeda dengan Kakuzu yang abadi, karena memiliki banyak jantung, Hidan benar-benar abadi. Mungkin bisanya disegel atau seperti yang dilakukan oleh Nara Shikamaru. Selain 2 orang di atas, sebenarnya Akatsuki masih memiliki beberapa orang lagi yang dikatakan pengguna teknik keabadian. Ketiga ini adalah Orochimaru. Untuk Sannin legendaris satu ini memang tujuannya agar mempelajari ninjutsu-ninjutsu kuat dalam dunia shinobi. Ia menciptakan sejenis teknik reanimation di mana berkonsep seperti sistem pergantian kulit ular. Orochimaru menamai tekniknya tersebut sebagai Fushi Tensei. Dan teknik ini semakin sempurna lagi setelah ia mendapati klan Jugo dan memanfaatkan senjutsu mereka. Murid tersayang Sarutobi ini memang begitu istimewa. Karena selain ia seorang legenda hidup Konoha, Orochimaru ini juga seorang ilmuwan. Ia bahkan telah mempelajari mendalam tentang sistem kerja sel Hashirama yang berhasil ia terapkan ke Yamato serta beberapa orang lainnya. Dan dalam dunia shinobi, Orochimaru adalah ninja yang sangat disegani.
karena kemampuan-kemampuan rahasianya. Salah satu yang paling ditakuti shinobi ini memiliki teknik Edo Tensei penyempurnaan dari milik idolanya Tuan Hashirama Senju. Nah, Orochimaru adalah shinobi yang dikatakan abadi, bahkan masih hidup di era Boruto sampai sekarang. Meski jika dilogikakan harusnya umurnya sudah di atas 70 tahun, namun dirinya belum terlihat tua, malahan semakin muda. Orochimaru yang sekarang ini menggunakan tubuh dari Zetsu putih saat bertemu dengan para Hokage Edo Tensei di masa itu. Dan alasan kenapa ia dikatakan abadi, karena Orochimaru ini sudah dilenyapkan, namun dirinya muncul kembali setidaknya 2 kali. Ini terjadi karena pengaruh segel yang tertanam tersebut. Kesadaran Orochimaru bersarang di situ. Jadi momen ketika Sasuke membangkitkan gurunya tersebut juga menjadi bukti jika Orochimaru hanya bisa untuk disegel. Sampai saat ini, itulah salah satu cara melenyapkan Orochimaru untuk sementara waktu. Karena dibandingkan anggota Sannin lainnya, pria satu inilah yang paling banyak dan mengerti soal dunia shinobi. Keempat adalah Zetsu. Nah, sebenarnya baik Zetsu hitam atau putih mereka telah hidup cukup lama. Tapi yang akan kita maksud di sini adalah Zetsu hitam. Makhluk tak berwujud satu ini adalah saudara dari Rikudo Sennin. Namun anehnya ia memiliki bentuk yang berbeda. Kalau ngomong soal abadi, jelas Zetsu hitam malahan lebih lama daripada Kakuzutenya. Ia sudah hidup di era Rikudo Sennin, bahkan bisa bertahan sampai perang shinobi keempat. Kehadirannya dalam organisasi Akatsuki ternyata sebagai dalang besarnya, orang yang telah memanipulasi organisasi tersebut, serta orang yang merubah isi tulisan dari batu Uchiha. Zetsu hitam sendiri memiliki kemampuan menghasut yang cukup lihai. Namun di pertempuran terakhir tersebut, ia berhasil dibuat Naruto kewalahan. Sampai pada akhirnya, ia dikembalikan ke bulan bersama bebatuan yang menjerat ibunya dalam teknik Rikudo Chibaku Tensei. Zetsu hitam sendiri dikatakan memiliki wawasan yang lebih luas dari Zetsu putih. Ia telah mengacaukan pikiran orang-orang hebat seperti Indra Otsutsuki, Madara, atau bahkan Obito Uchiha. Di mana momen epiknya saat ia ternyata adalah perwujudan dari seorang Otsutsuki yang disebut nenek moyang cakra dalam dunia shinobi. Kurozetsu adalah villain paling tak terduga seperti halnya Kabuto di era shinobi masa lalu. Terus sekarang pertanyaannya gini, ada nggak sih makhluk abadi lainnya di era Boruto? Sebenarnya kalau dalam bentuk makhluk jelas mereka seperti Biju atau bahkan Jubi di era shinobi masih bertahan sampai sekarang. Keberadaannya bahkan sudah ada di era Rikudo Sennin sendiri. Para monster besar tersebut juga masih berkeliaran di era Boruto. Nah, tapi kalau ngomongin sebuah klan bangsa langit yang dikatakan abadi tentunya adalah Otsutsuki. Tidak kesemuanya memang, namun dari era Boruto sendiri, ada 2 orang Otsutsuki yang hidupnya sudah sangat lama. Bahkan kedua Otsutsuki tersebut awalnya turun ke bumi, rencananya berdua, karena ada sebuah momen mereka bertekar. Kelima adalah Kaguya. Otsutsuki inilah yang disebut sebagai nenek moyang cakra dalam dunia shinobi. Kaguya sendiri mendapati kekuatan sangat luar biasa di masa lalu, karena dirinya memakan buah Shinju. Bahkan karena hal inilah yang membuatnya dimintai pertanggungjawaban dari Otsutsuki utama. Namun Kaguya tentunya tidak tinggal diam. Ia telah mempersiapkan rencananya dengan bantuan para Zetsu yang dikurung dalam kepompong teknik Mugen Tsukuyomi. Kaguya adalah musuh paling kuat dalam sejarah dunia shinobi di era Naruto dahulu. Jika tidak diberi setengah kekuatan Rikudo Sennin, Naruto dan Sasuke belum tentu bisa menyegel Dewi Kelinci ini. Karena faktanya, Kaguya sampai sekarang tidak bisa untuk dilenyapkan. Ia hanya disegel dengan teknik gravitasi Rikudo Sennin Chibaku Tensei. Dan mungkin saja nih, di era Boruto suatu masa nanti, Kaguya akan bisa bangkit dan mengejutkan kembali dunia shinobi. Orang yang membangkitkan Rinne Sharingan serta dikenal menguasai banyak sekali teknik Yomutsu Hirashaka. Dan terakhir keenam adalah Ishiki. Inilah Otsutsuki yang sebenarnya turun ke bumi dengan Kaguya. Ishiki ini adalah pasangan Kaguya yang mencoba menanam bibit pohon cakra di masa itu. Namun karena suatu masalah ia dikejutkan dengan serangan Kaguya yang membuatnya hampir sekarat. Ishiki Otsutsuki ini telah hidup sangat lama, dan ia masih hidup sampai sekarang. Dengan teknik Sukona Hikona,
Ishiki ini mengecilkan tubuhnya dan bersarang dalam tubuh biksu muda Jigen. Konsep wadah yang akan ia terapkan demi mengembalikan jiwanya yang asli melalui segel karena ketika sudah mendapatkan wadah yang pas untuk proses tersebut. Ishiki sendiri saat memimpin dalam organisasi Kara melalui Jigen sudah pernah membuat Naruto dan Sasuke babak belur karena bertempur dengannya. Sebagai seorang Otsutsuki yang entah dari keluarga utama atau cabang, Ishiki ini adalah salah satu yang abadi karena telah hidup di era Kaguya. Namun ketika Kaguya disegel, ia masih mencoba memanipulasi manusia dan akan berperan di era Boruto saat ini. Nah, itulah pembahasan mengenai beberapa orang yang memiliki kemampuan tidak normal tersebut. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.